Bali, sebuah pulau yang memiliki citra sebagai salah satu tempat healing spiritual yang terkenal di dunia. Rasanya bukan ide yang jelek untuk mencoba merestart hidup kembali di tempat di mana memori tentang Conan tidak banyak tercecer. Kita ada di mana, Dek? Sudah bayar. Surabaya apa sudah bayar? Sudah bayar. Sudah bayar. 1 Desember 2021, kami berangkat ke Bali. Memulai satu musim yang baru di mana kami harus menata ulang kehidupan yang porak-poranda akibat diprank Tuhan. Menata ulang. Bukan kalimat yang menyenangkan, apalagi kalau yang bikin berantakan bukan kita. Tapi hidup memang gak bisa diprediksi dan kadang juga kita gak selalu punya pilihan. Ya, begitulah hidup. Kayak tadi dibilang ya awalnya aku bahkan gak mau ninggalin Thailand. Mau stay gitu. Terus Andri bilang ya itu kan harus balik deh. Terus aku bilang balik. Kalau ke Gading kayaknya gue gak sanggup. Nah waktu ke Jakarta itu kita ada sekali ke Kelapa Gading harus karena ada sahabatnya Andri punya anak ulang tahun. Sepanjang di mobil itu pun aku ngeliatin handphone gak mau ngeliat sekeliling. Jadi pokoknya dari TA sampai Kelapa Gading itu gak ngeliat apa-apa, masuk ke restoran. Kebetulan restorannya baru jadi gak ada aksen-aksen ininya. Keluar langsung masuk mobil lagi, langsung keluar lagi. Langsung balik ke TA gitu. Jadi gak ngeliat, bahkan surroundingnya itu gak aku lihat gitu. Habis itu keputusannya adalah aku bilang kalau misalnya ke Jakarta gimana kalau kita tinggal yang aku belum pernah tinggal. Which is aku tuh juga lumayan pindah-pindah orangnya dari Jakarta Timur terus ke Jakarta Utara ya, ke Selatan juga pernah. Yang gue belum pernah tinggal nih Barat atau Serpong, kerja dulu di pusat gitu kan. Kayaknya kalau mau ini mendingan ke Serpong aja. Aku bilang gitu, waktu itu udah bilang ke dia gitu, kita tinggal di Serpong aja. Terus kata Andri, ya lah ngapain kalau lu gak mau tinggal di Jakarta, tinggalnya dekat-dekat situ, ke Bali aja sekalian katanya gitu kan. Oh ya udah aku pikir gitu kan. Nah aku pikir ya bakal sementara mungkin ya sampai ke TK kali ya, bakal balik kemari gitu kan. Ya udah deh gitu, turutin aja gitu. Ya udah akhirnya itu pindah ke Bali gitu. Kenapa Bali? Karena Bali kan salah satu tempat healing utama di seluruh umat manusia di dunia ya kan. Dulu zaman waktu awal-awal kerja dan ngerjain wedding sering ke Bali tuh ngerasain wah tagline Bali kan everyday is holiday gitu kan. Kayaknya pensiun enak nih di sini gitu. Dan gue dulu sempat bercita-cita kayaknya one day gue kalau punya rumah di Bali tinggal di Bali lucu gitu. Nah bertepatan juga pandemi kita pulang momennya pokoknya rumah properti di Bali apa segala kan lagi murah-murahnya kan semua lagi sale semuanya karena nggak ada orang. Jadi gue pikir ya udah Bali lah di tempat dimana kita nggak ada yang ganggu, nggak ada yang tanya-tanya kenapa gitu kan malas ya pulang terus apa kabar gimana ceritanya kemarin kayak Michelle apalagi yang udah sensi banget waktu itu kan pulang udah nggak mau ditanya-tanya tentang hal itu pun alasan kenapa kita tetap bikin video update video di YouTube karena kita nggak mau bercerita ulang-ulang. Jadi ketika orang nanya gue kasih link aja ya gue udah cerita gitu ceritanya. Biar bagaimanapun kami belum bisa terlepas dari isu talasemia mayor yang membutuhkan perawatan dan perhatian ekstra. Jadi salah satu concern utama kami adalah memastikan perawatan kristal bisa tetap optimal di tempat di mana kami menata ulang kembali kehidupan kami. Nah, tantangan utama adalah kristal kan masih harus treatment. Jadi kita cari tahu gimana treatment di Bali gitu loh. Tenaga medis di Indonesia kita sudah tahu reputasinya seperti apa dan ternyata di Bali dengan mindset dan mental everyday is holiday jadi nggak ada yang urgent di Bali rasanya. Gue akhirnya menyaksikan sendirilah gitu kan. Oh ternyata kalau gawat darurat di sini mungkin level tenaga kesehatannya berbeda jauh daripada gawat darurat di Jakarta gitu loh, di kota besar. Tapi untuk alasan tertentu karena kita udah belajar banyak di Bangkok, jadi kita merasa malah lebih nyaman untuk treatment kis-kis di Bali. Kenapa? Karena pertama pasiennya nggak se-crowded di Jakarta. Kedua, regulasi rumah sakitnya tidak seketat di Jakarta. Yang pasiennya udah lebih banyak,
yang mereka harus benar-benar tight karena kan balik-balik kita kan mengandalkan BPJS ya karena obatnya tuh sangat mahal. Jadi buat kita lebih convenient dan karena kita udah punya knowledge yang bahkan gue menemukan beberapa dokter malah belajar sama kita tentang isu talasemi gitu loh. Justru karena standarnya terlalu fleksibel, gue bisa mengatur sesuai apa yang kebutuhan Kristal yang kita tahu. Dan secara lingkungannya jadi convenient buat kita lah. Ngatur obatnya, ngatur transfusinya, karena kita ngerti ya balik-balik. Karena kalau kita belum ngerti, jujur aja, it's agak berbahaya sebenarnya. Karena ngikutin tenaga medis yang kadang-kadang sebenarnya nggak seperduli itu sama pasien. Sorry to say, itu yang kita lihat gitu loh. Tapi karena kita ngerti, jadi kita oke, gue bisa ngerawatnya sendiri lah. Tapi kan tetap kita nggak bisa nyuntik sendiri, ngambil darah sendiri, nge-lab sendiri kan nggak bisa. Kita tetap butuh mereka. Tapi untuk standarnya kita yakin kita lebih oke gitu loh. Nah itu yang pertama kita cari setelah kita menemukan dan belajar. Ya udah kita stay di sana. Kita pindah ke Bali itu karena kondisi aku. Tapi yang bikin kita stay di Bali adalah perawatannya Kiskis. Kalau di Bali justru karena pasiennya belum banyak dan kebetulan yang di rumah sakit yang kita dirawat sekarang, Kristal dirawat sekarang itu punya unit transfusi darah sendiri. Jadi kita bisa ngelakuin apa yang kita pelajari di Bangkok. Yang mana adalah donor tetap itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan pasien talasemia. Maksudnya apa? Maksudnya gini, misalnya kalau di Jakarta kita ke PMI, darah dari siapapun masuk. Kita nggak tahu nih sumbernya dari mana. Nggak tahu orang itu donor karena dia sehat atau donor karena dia sakit. Bisa dong, orang darah tinggi, ya dia harus donor supaya darahnya bersih. Terutama cowok kan, nggak ada menstruasi, nggak ada pencucian darah gitu kan. Nah ternyata buat pasien talasemia itu ngaruh gitu. Nah kita tanya di Thailand, yang bikin beda apa? Nah salah satunya itu di Thailand itu Kiskis dicocokin oleh 5 donor yang ada, yang rutin. Jadi selama Kristal di sana, itu darahnya orang itu terus. Gitu, bisa sama. Misalnya ya kayak gini, kita punya teman 5 ya tuh darahnya buat Kiskis terus gitu. Nah kalau di Jakarta itu nggak bisa, karena dari PMI. Kita nggak tahu siapa yang ngasih, kita nggak tahu siapa yang nerima. Tapi di Thailand udah dibikin di sistemnya supaya ketemu terus gitu. Dan itu ngaruh kenapa? Karena jadi istilahnya gini, mau itu pun baik, maksudnya darah itu baik, tapi kan dia tetap bawa DNA, antibody, antigen yang beda dari tiap orang. Nah setiap itu masuk ke Kiskis tetap ada perlawanan dulu dong. Dia nggak terima gitu aja gitu kan. Nah perlawanan ini bikin lama, bikin badan dia tuh makin rentan sebenarnya gitu. Nah kalau dengan donornya sama terus, ya itu udah meminimalisir jauh. Misalnya nih, dia 5 nih, itu terus selama kayak ini 3 tahun ini itu terus. Dibanding di Jakarta ada 12 bulan. Setahun aja bisa 12 orang. Kalau 3 tahun udah 36 orang. Udah ganti darah 36 kali gitu loh. Kita nggak tahu yang mana berulang yang mana yang enggak gitu kan. Belum kalau dia ngedrop mesti nambah lagi, 36 udah minimal gitu loh. Bisa 40-50 orang berarti kan 3 tahun gitu. Karena di Bali pasiennya tadi dikit, jadi stok darah pun jarang ada. Kita akhirnya ini kekurangan yang jadi kelebihan buat kita. Dia nggak punya stok darah, kita cari orang. Nah kita cari teman yang mau donorin buat darahnya buat Kiskis. Jadi selama 3 tahun ini Kiskis darahnya dari orang-orang ini doang. Dan itu ngebantu banget. Dia jadi ukurannya normal dibanding anak-anak lain. Anak-anak lain di rumah sakit yang segede Kiskis itu yang 10 tahun. Ini Kiskis 7 tahun, 8 tahun nih sekarang nih gitu. Terus yang lain tuh udah misalnya hitam. Hitam itu karena penumpukan zat besi. Entah karena transfusinya jarang atau karena obatnya minumnya nggak bener gitu. Itu ngaruh ke kulit gitu. Nah Kiskis kan katanya kalau kita nggak cerita orang nggak ada yang tahu kalau Kiskis itu kenapa-napa gitu kan. Karena perawatannya ya begitu, dan itu semua kita pelajarin di Thailand, kita aplikasikan di Bali gitu. Nah kondisi kita waktu mau ke Jakarta sekarang kita pikir-pikir adalah ada nggak sih rumah sakit yang bisa begitu? Sulit gitu loh. Nah kemarin ini akhirnya kita nanya-nanya lagi, which is kita udah kenal sama dokter-dokter ahli talasemia di Jakarta beberapa yang akhirnya kita tanya, terus dia bilang, oh ya lu bisa ke RS ini, di sini masih baru, dan lu bisa minta itu darah langsung, dari donor langsung tuh bisa. Cuman kekurangan RS ini masih obat. Obat itu suka kosong karena balik lagi pasien di sini banyak gitu. Tapi seenggaknya dari kondisi satu bisa kita handle, yang lain pelan-pelan lah. Untuk bisa donor langsung itu tetap lebih sulit daripada cari obat. Karena cari obat sebenarnya di Topet ada, meskipun harganya mahal ya.
gitu. Tapi cari donor langsung itu lebih efek ke dia karena dia pakai darahnya dan kita nggak bisa kontrol. Itu udah nilai plus buat kita. Reputasi sebagai tempat healing spiritual yang dimiliki oleh Bali ternyata berbanding terbalik dengan realita healing secara medis. Satu kenyataan tidak menyenangkan yang mau tidak mau harus dihadapi orang-orang seperti kami yang tidak bisa tidak berurusan dengan rumah sakit dalam rutinitas hidup. Ya gitu, karena aku walk out dari rumah sakit. Jadi case-case itu demam yang nggak tahu kenapa, terus dia batuk juga. Kita ke 3 rumah sakit selama 2 minggu, nggak tahu sebabnya apa. Dari ngambil darah sampai ngambil pup, ngambil air seni, semua diambil, nggak tahu hasilnya apa. Yang bikin aku makin parno adalah kan Kristal thalassemia, jadi HB-nya tuh drop dan dia demam, makin cepet lagi tuh ngedropnya, gitu. Udah makin cepet, dia tuh kan batuk, batuknya tuh udah sampai dia takut batuk karena perutnya kram. Kondisinya udah sampai gitu, jadi mami aku mau batuk, kan nahan kan, jadi dia kram perutnya itu karena dia batuk terus, gitu sampai kram perut gitu kan, jadi dia serba salah, tidur gak bisa, demam, batuk gitu. Ke rumah sakit semua ngoyong lah, udah kesel banget gitu kan. Ya Kristal masih batuk dan terima kasih buat doa-doanya. Kalau kita tuh kemarin ke IGD dan disuruh pulang gitu. Makanya kenapa sekarang kita di rumah, bukan belum ke rumah sakit. Jadi dia emang butuh transfusi. Tapi karena dia masih demam, jadi dia gak bisa transfusi. Jadi kalau aku bawa ke rumah sakit pun, menurut dokternya ya bakal cuman dikasih paracetamol doang buat hilangin demamnya gitu. Tapi ya belum tentu bisa transfusi, dan which is itu aku tahu gitu. Seharian ini kalau dia tidur baru berhenti gitu. Dia panasnya tuh 37, kalau di IGD sini tuh 40 derajat baru boleh. Mesti HB-nya 6 gitu, dan itu setengah normal. Harusnya minimal 11,5 gitu. Jadi HB-nya juga 6,6, belum bisa dirawat, plus demam, nggak bisa ditransfusi gitu. Jadi ya kenapa makanya disuruh pulang, dan makanya kenapa sampai sekarang belum ketemu rumah sakit yang bisa nanganin lagi gitu. Terakhir ke rumah sakit karena udah panasnya udah 40 terus kan, IGD kan. Di IGD aja setiap dia naik itu nggak dikasih obat sama rumah sakitnya. Di IGD diemin aja, padahal dokternya sebelah kita. Jadi di IGD itu kayak cuma 6 apa 8 pasien gitu ya, dokternya 3. Semua ngerjain ini surat gitu, apa ngerjain pokoknya kerjaan kertas itulah gitu. Wah, sampai batuk dulu, dok ini nggak diperiksa dok? Oh ya demam. Ya terus? Wah, terus akhirnya untungnya aku bawa obat sendiri, obat batuk, obat ini aku jadi ngerdain sendiri gitu. Terus sampai akhirnya aku bilang, ini thalassemia, lu transfusi dulu. Ibu tahu thalassemia? Kita di sini udah 3 tahun lu nggak punya daftar rekam medisnya apa? Gila ya gitu. Oh iya ya bu, kita cariin darahnya ya. Lu cariin darah sekarang. Ini masih belum jam 8 aku bilang gitu kan. Kalau jam 8 kan gue nggak bisa donor. Aku bilang gitu. Maksudnya kita udah 3 tahun di sini udah tahu kan ya. Itu dari jam 8 pagi. Terus dia bilang ya udah cek COVID, cek ini. Ya udah diturutin semua dicek-cek. Yang penting ini lu minta darah dulu, lu ampra darah supaya gue bisa cari donor. Terus dia nggak kerjaan lah, pokoknya intinya sampai jam 8 malam dia baru bilang, ibu dari unit transfusi darahnya bilang darahnya nggak ada. Kan gue udah bilang, gue udah tahu nggak bakal ada, makanya lu amprahin biar gue bisa cari donor gitu kan. Ya ini ada donornya donor ibu juga sih, tapi 2 bulan lalu saya nggak mau. Aku bilang gitu. Buat thalassemia darah itu bagusan 2 minggu setelah didonorkan maksimal. Kalau udah gitu udah oksidasi, udah ya kebutuhannya kan dia oksigen sebenarnya, jadi udah oksidasi ya udah nggak ada gunanya gitu loh, malah apa menumpuk zat besi doang di badan dia, which is itu bahaya buat badannya gitu kan. Terus jadi gimana ya kan dari tadi pagi saya bilang kalau nggak ada sih cari donornya, diamprahin dari tadi pagi, digituin dokternya semua emosi sama aku gitu kan, terus akhirnya ya udah deh bu, ini nggak ada ini segala macam, kita juga nggak bisa kasih dia pulang karena panasnya 40 kan ya gitu kan. Ibu rawat inap ya. Ya dari tadi dong cuy, jangan menuhin IGD, kan gue udah bilang gitu kan. Terus karena kayaknya dia dendamnya mereka ini bertiga, aku dimasukin kamar kosong di sebelah kamar mayat.
Which is aku orangnya nggak terlalu penakut ya, aku hajar belah aja. Cuman aku rekam karena itu bener-bener kagak ada siapa-siapa. Mati gak lu? Bener-bener pasien lain aja nggak ada. Sampai aku udah berkali-kali ya minta, suster ini anak saya ini ya, suster ini saya ini ya. Susternya tuh abis gue cari keliling kayak bangsal itu tuh, akhirnya ketemu suster. Oke, kalau gue yakin kalau mama lain sih nangis sih gitu. Gak ada, sampai akhirnya besok paginya yang bikin emosi ya, semalaman itu dimasukin IGD gak dikasih apa-apa. Tetap gak dikasih obat batuk, gak dikasih demam, gak ada, dikasih di sini bilangnya NHCL doang, kosongan, air garam doang, masuk lewat infus, gak ada kosongan, pokoknya gak ada apa-apa. Terus susternya pun gak ada terus tiba-tiba jam 4 pagi satu dokter muncul. Nanya, anaknya kenapa? Bawa-bawa iPad sama berkas tebal. Oke, dijelasin. Setengah jam kemudian datang lagi dokter yang berbeda nanya, anaknya kenapa? Udah mulai panas ya. Setengah jam lagi datang lagi yang ketiga. Lu bawa rekam medis, lu gak baca anak gua kenapa? terus dia akhirnya ngobrol pelan-pelan, terus akhirnya dia yang ini kayaknya saya tahu ibu deh. Ibu kan yang waktu itu bilang ke saya obatnya gak mau digerus kan gitu. Iya benar, saya gak mau digerus obatnya karena kalau digerus obatnya jadi tidak berguna bapak gitu kan, bapak dokter. Terus saya bilang, kayaknya saya kenal ibu deh. Ibu yang anaknya di Bangkok bukan sih gitu kan. Oh ternyata dokternya ini spesialis thalassemia juga, mungkin dia dokter darah juga, jadi dia follow kita gitu. Oh iya benar itu saya. Oh iya begini. Akhirnya dia yang belajar dari gua. Udah ya. Terus habis itu udah selesai. Tiba-tiba sejam berikutnya lagi datang 7 dokter, 1 kepala dokter kayak profesor gitu. Datang ngobrol, terus pengen gua nggak jelekin tapi gua udah keburu emosi ya saat itu ya. Dokternya bilang, denger ya, lihat aja nih dari batuknya kita tahu ini batuknya itu dari leher, bukan dari paru-paru, dia bilang gitu ya. Bisa kenalin kan bedanya, dia nerangin lah ke anak-anak gitu. Oh iya dok ini. Ibu kemarin udah cek ini COVID, udah cek ini, udah cek ini, udah semua pokoknya bu, udah gitu ya. Oke, kalau kayak gini ya, anaknya tuh imunnya mesti ditingkatkan ya. Kita kasih vitamin C, dia bilang gitu. Terus dokter tahu nggak anak saya ini thalassemia? Iya, saya tahu anaknya thalassemia mayor. Thalassemia mayor itu nggak boleh dikasih vitamin C dok. Kamu tahu dari mana? Vitamin C itu mengikat zat besi. Which is itu yang perlu dikeluarin dari dia. Kenapa dia minum obat kelasi besi yang mahal itu? Supaya zat besinya keluar dari badan. Kalau lo kasih vitamin C dia malah ngiket. Malah bahaya buat anak gua. Terus dia langsung gitu. Ya udah, kamu cek bener nggak apa kata bunda sudah keluar. Wah. Dari situ gue telepon Andre. Kayak lo beliin tiket gue ke Bangkok deh. Ini gak ada yang bisa nemuin kis-kis kenapa-napa. Gitu kan. Terus HB-nya makin rendah juga. Gak ada donor pula. Kalau donor ada pun sekarang, dia ditransfusinya besok lagi. Which is juga jadi belum tentu ada gitu kan. Langsung si Andre bilang, oh iya. Dia juga lagi sibuk syuting saat itu kan. Dia di Jakarta, Andre di Jakarta. Jadi gue di Bali berduaan doang sama kis-kis. Oh ya udah deh. Andre bilang, ya udah gue iniin tiket ya. Terus langsung kita telepon sama Google Translator kita yang di Bangkok. 2 orang. Kita hubungin dua-duanya. Lo bantuin gue dong hubungin rumah sakit, bantuin gue ngebuk ini segala macam gitu ya. Oh ya, kis kenapa? Ya di sini sih nggak tahu kenapa itu makanya gitu. Gue mau kesana, gue nggak tahu anak gue kenapa, gue udah 3 rumah sakit udah 2 minggu anak gue sakit gitu kan. Oh iya bu. Pokoknya yang pasti gue mau darah, aku bilang gitu. Ini HB-nya udah segini. Oh iya gitu kan. Udah tuh, itu jam 8 pagi ya. Jam 8 pagi Andri bilang, ya udah ini dapat pesawat 1:30. Dia bilang gitu. Oh ya udah. Terus ini gimana? Ya udah ini kan masuknya lewat BPJS, berarti gue nggak bakal bayar apa-apa juga dong, ya kan? Ya udah, Kis diem ya, mami gendong kamu diem. Oh bilang gitu. Terus ya udah, secara gue juga udah biasa ya, udah 10 tahun ngeliat. Kis diem ya, pencetakannya, cabut infusannya dong. Gue cabut infusannya, gue pegang bentar, udah ya. Terus kita semuanya udah siap sendiri lah, udah pasang handaplas sendiri, gue gendong. Terus ada yang bersih-bersih, suster bersih-bersih gitu. Makasih ya Sus, saya pulang dulu. Oh ya Bu, cepet sembuh ya, terus gue jalan keluar sampai mobil udah bener-bener kagak ada yang nengok kanan kiri, gak ada yang nanyain apapun. Udah dari situ gue langsung pulang, beres-beres baju, ambil paspor, langsung berangkat ke Bangkok. Terus itu langsung dah pokoknya di bandara nggak ngantri, bandara Bali nggak ngantri, di bandara Bangkok pun nggak ngantri. Jalannya terus dari masukin bagasi ke imigrasi, keluar terus gak ada yang lain pun gak ada, pokoknya sampai di
turun di Suwarnabung, langsung dapat tas, langsung keluar, langsung di depan pintu mobil rumah sakit itu udah ada. Jadi bener aja terus begitu. Kagak ada. Jadi dari rumah sakit keluar itu, rumah sakit Bali, nonstop sampai masuk ke rumah sakit Bangkok itu nonstop, jalannya terus tanpa lime. Sampai rumah sakit Bangkok, ketemu dokter sediain translator, terus translatornya begini. Oke, gue kasih tau pakai bahasa Inggris, dokternya oh ya, oke. Terus dokternya langsung bilang apa tau nggak? Oke, dari kejadian ini saya simpulkan 3 ya ibu, kita tes. Kalau 2 yang pertama itu COVID sama waktu itu lagi yang pneumonia itu harus dirawat inap. Tapi kalau yang terakhir yang kita curiga ini ada influenza tipe A, ibu pulang aja, nggak harus nginap, dia bilang gitu. Oh ya udah. Habis itu masuk naik ke atas, langsung dikasih obat, ditenangin sikit-sikit supaya nggak batuk, di nebulizer, kasih obat demam, langsung ditransfusi dong. Darahnya udah ada, jadi kita ada masuk situ udah siap semua. Udah langsung ini kis-kis dikasih obat itu langsung tidur. Kayak orang bener-bener pingsan karena udah 2 minggu nggak tidur kan. Langsung tidur, langsung dikasih darah, langsung segar, besok pagi udah cerah. Sorenya ke mall. Sorenya minta makan. Minta makan itu pun masih gemeteran. Karena kan dia 2 minggu kan begitu. Dia gemeteran makannya gitu. Aku sampai gemeteran, gue baru sadar. Maksudnya selama ini kan karena ngeliatnya batuk ini kan segala macam, udah fokusnya udah sama yang lain, nama yang goblok-goblokin lagi kan gitu. Jadi ya udah gitu. Udah, dia bilang oke. Ini Kristal flu tipe A boleh pulang. Ya udah kita mau, terus dia bilang kita tunggu 3 hari lagi ya, pengobatan 3 hari. Abis itu baru dapat surat fit to fly baru kita pulang. Ya gila kan, ini 3 hari kelar dalam 24 jam, 2 minggu kelar dalam 24 jam gitu. Terus sampai balik lagi kita protes dong ke dokternya. Dok, tahu nggak dok? Bulan lalu saya kabur loh dari rumah sakit. Aku bilang gitu. Oh ya bu, kenapa? Iya soalnya anak saya diperiksa ini itu nggak ada yang bener, nggak ada yang keluar hasilnya. Terus saya akhirnya ke Bangkok. Oh gitu. Terus di Bangkok dibilangnya apa? Influenza tipe A. Oh, di sini tesnya aja nggak ada bu. Apalagi obatnya gitu kan. Kayaknya berarti ibu bener deh harusnya ke sana. Terus habis itu dokternya bilang, oh ya bu, ini kan masih tinggi ya leukositnya gitu, WBC-nya masih tinggi, sel darah putihnya, jadi kemungkinan demam itu ada. Jadi kalau ibu anaknya demam lagi, ibu boleh balik kemari ya ke IGD. Gue IGD-nya IGD Thailand, gak bakal kemari. Gitu. Dia cukup tahu, bener. Sudah menjadi rahasia umum kalau standar perawatan medis di Indonesia kurang ideal. Ditambah dengan slogan Bali, "Every day is holiday", membuat masalah penanganan medis jadi berlipat ganda. Biar aman, kami mau disclaimer dulu ya. Dalam video ini kami sekedar menceritakan pengalaman kami tanpa bermaksud menjatuhkan nama baik tenaga kesehatan yang ada di Indonesia. Karena kenyataannya kami juga bertemu tenaga kesehatan yang memberikan lebih dari 100% tenaga, bahkan sampai berbagi dana pribadi demi menolong pasien. Hanya saja, kebanyakan dari mereka terbelenggu oleh birokrasi, serta agenda lain yang dijaga oleh atasan mereka, pemegang kekuasaan, serta pembuat kebijakan. Dan tanpa berminat menghasut atau promosi, secara mengejutkan kualitas medis di Thailand memberikan kesan yang sangat positif di hati kami. Sangat bisa disandingkan dengan Singapura dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Bukan cuma sisi profesionalismenya, tapi juga sisi humanismenya yang sayangnya tidak kami temukan di Indonesia. Berharap kualitas medis Indonesia membaik seperti di Thailand? Semoga bukan mimpi di siang bolong.